Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan cerita ini, smartphone 900 ribuan yang cakep banget. Ini saya belinya online dan kamu bisa cek di deskripsi video. Ya, emang sih HP ini bukan HP yang bergaransi resmi. Tapi ya cukup menarik dibahas karena harganya cuma 900 ribuan tapi performa dan kualitasnya cakep banget sob. Dan selama saya pakai dengan harga 900 ribuan saya puas banget, nggak kecewa. Soalnya dengan ngeluarin duit nggak sampai sejuta, udah cakep banget bodinya. Emang sih masih berbahan polikarbonat, tapi desainnya dibikin mirip kaca dan bisa mantul-mantulin garis cahaya sob. Yang bikin kelihatan HP ini jadi makin keren. Tepian bodinya juga udah membusur jadi lebih enak digenggam. Dan yang bikin kaget salah satunya adalah frame bodinya ini bahan metal. Dan udah pakai gaya diamond cut juga, jadi berasa mewah banget lah. Tombol volume dan power di sisi kanan dan dibuat dengan material yang juga dari metal. Berasa mewah banget lah untuk kelas harga 900 ribuan. Untuk grill speaker, port charging micro USB, dan lubang mic di sisi bawah HP dengan cuttingan yang juga udah halus sob. Sementara port audio posisinya di sisi atas, bareng sama lubang mic sekunder. Tuh, HP sejutaan aja jarang ya punya mic sekunder. Ini 900 ribuan ada mic sekunder buat noise cancelling. Dan tampak depan, ya modelnya udah ketinggalan zaman sih kalau dilihat dari depan. Layarnya masih bergaya full view aja, dengan ukuran 6, inch dan rasio 19:9, di mana di atas layar ada LED notifikasi warna putih, kamera selfie, speaker, dan sensor-sensor. Pokoknya dari desain dan build quality, pasti orang mikirnya HP ini harganya 2 jutaan sob. Karena ya kalau saya pegang, kalau saya cobain ya emang nggak pantas di harga segini. Sementara kalau dari segi visualnya, layarnya emang nggak poni-ponian, cuma 6 inch aja. Tapi yang bikin puas adalah udah Full HD+, jadi kualitas visualnya lebih cakep dibandingin sama HP di atas 1,5 juta sekalipun. Ingat ya, ini saya belinya baru, harganya 900 ribuan. Layarnya juga cukup responsif dan bisa ngenalin 5 sentuhan sekaligus. Performanya juga udah cukup banget sob, pakai prosesor Snapdragon 450. 3 GB RAM dan 32 GB internal memory. Skor Antutu HP ini ya lumayan lah. Udah 88 ribuan lebih. Kalau cuma sekedar multitasking harian sih aman lancar nih HP. Kalau dipakai buat main game Mobile Legends juga udah enak banget sob. Soalnya udah support mode high frame rate, mode HFR. Jadi buat main dengan settingan grafis maksimal, visualnya kelihatan smooth banget dan juga nggak berasa berat pas main. Pokoknya aman banget lah kalau cuma main Mobile Legends doang. Sementara kalau buat main COD Mobile, sebenarnya bisa sih buat main di grafis medium high, cuma berasa agak stuttering kadang-kadang. Jadi biar nyaman mainnya, mending di grafis low dengan frame rate high aja. Udah lumayan enak kok. Respon layarnya aman, nggak delay. Sementara kalau buat main game PUBG Mobile, bisa main dengan setting grafis mulai dari smooth high sampai balance medium aja. Dan saya saranin nih, kalau main cukup di setting grafis smooth medium aja. Kalau frame rate-nya dimaksimalin, berasa sering stuttering karena frame drop. Ya wajar lah, HP 900 ribuan. Tapi kalau main di setting grafis smooth medium ya lancar banget sob, enak banget. Dan kalau biasanya HP nggak sampai 1 juta itu sensornya miskin, sensornya banyak disunat. Yang ini nggak sob, ini sensornya komplit. Buat kamu yang butuh gyroscope dan kompas pasti seneng karena HP ini udah nyiapin sensor-sensor tersebut. Sensor cahaya juga ada jadi nggak perlu repot ubah-ubah brightness layar. Buat dipakai jadi penunjuk jalan juga GPS-nya bisa kerja cepat dan cukup akurat sob. Baterainya juga lumayan awet pas lagi dijadiin GPS. Udah gitu, HP ini punya sensor NFC sob. Jadi kamu bisa pakai HP ini buat baca saldo kartu e-money. HP sejutaan juga belum tentu ada, belum tentu bisa. Sensor sidik jarinya juga bukan pajangan doang sob, dan bukan kaleng-kaleng. Lancar banget baca jari buat buka kunci. Yang penting tangan kamu nggak basah aja. Ya sayangnya kalau buka kunci pakai pengenalan wajah, udah saya utik-utik, udah saya cari-cari, tapi tetap aja nggak bisa nih HP untuk kenalin muka ganteng saya. Jadinya ya pakai sidik jari aja. Apa karena wajah saya gantengnya ganteng nanggung ya? Nggak ganteng banget. Dan buat pemakaian seharian juga HP ini tuh udah cukup banget.
Walaupun baterainya cuma 3300 mAh aja, tapi udah bisa bertahan seharian ya karena prosesornya udah cukup irit daya sih. Ngisi baterainya juga cukup cepat, nggak sampai 2 jam udah penuh. Ya kalau pakai charger yang udah fast charging ya. Kalau pakai charger bawaannya di kardus agak lama sih, sekitar 2,5 jam lah kira-kira. Ya, walaupun slotnya masih hybrid, tapi HP ini bisa baca semua kartu 4G, udah bisa baca smartphone, dan udah bisa full T-Shop. Jadi pindah-pindah kartu gampang, nggak pakai ribet. Nah, gimana kalau di bagian software? Ini sih minusnya beli HP-HP yang kayak gini. Ini aja HP-nya masih Android Nougat, Android 7, dan masih belum ada tanda-tanda apakah bisa update. UI-nya juga mirip Android stock dan fiturnya terbatas. Kalau mau dual app atau bisa dual nomor WhatsApp aktif berbarengan, kita harus install aplikasi tambahan kayak Parallel Space atau multiple account misalnya. Untungnya sih masih nyediain aplikasi galeri bawaan. Nggak perlu pakai Google Foto untuk buka hasil tangkapan kamera. Ya, gitu deh. Sementara untuk kebutuhan eksis, HP ini masih nyediain kamera selfie 8 megapiksel dengan bukan lensa f2.0 tanpa LED flash. Dan untuk hasil foto-foto selfie-nya udah cukup banget sih. Masih oke banget kalau untuk upload-upload di sosial media. Yang penting kalau mau foto-foto selfie cari tempat yang cukup terang aja, biar kualitas fotonya maksimal. Sementara untuk kebutuhan fotografi, HP ini nyediain kamera berpasangan, 13 megapiksel kamera utama, bukaan lensanya f2.0, dan kamera keduanya cuma buat sensor kedalaman, cuma buat bokeh aja. Kalau hasil foto-fotonya belum ada mode malam sob, jadi kalau hasil foto-foto kota malam hari ya seadanya gini. Nggak wah kayak HP-HP keluaran anak usaha BBK Group yang membanjiri pasar Indonesia saat ini. Tapi untuk foto-foto objek di siang hari udah keren banget sih kalau dibandingin sama HP-HP di harga setara. Terlalu indah menurut saya kalau dijual dengan harga 900 ribuan. Terus gimana untuk rekaman video kamera dari HP ini, Cina Mobile N3 ini? Ya sebenarnya di bagian kamera setting ada ya yang namanya fitur Digital Image Stabilization. Bisa diaktifin fiturnya. Cuman ya mendingan kamu cek aja. Gini nih hasil rekaman video dari kamera HP ini. HP 900 ribuan. Dan ini adalah hasil rekaman video dari kamera depannya. Ini udah diaktifin fitur AIS-nya. Ini kondisinya pakai Full HD ya, pakai 1080p. Dan kalau kamera belakangnya kayak gini sih. Nah, ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Kualitasnya kayak gini. Dan ini fitur AIS-nya atau fitur digital image stabilisasinya udah diaktifin. Tapi ya masih kayak gini, masih agak sedikit berguncang. Lumayan ya. Kesimpulannya gimana? Ya secara keseluruhan sih HP ini oke banget sob. Kalau dimasuknya secara resmi sih saya pasti rekomendasiin buat beli HP ini. Tapi karena HP ini nggak masuk secara resmi, ya gimana ya? Kalau belinya sekarang-sekarang sih sebelum April, sebelum blokir diberlakukan masih aman sih. Itu menurut berita-berita yang pernah saya baca. Kalau udah diaktifin sebelum April ya masih aman-aman aja. Tapi sekali lagi saya nggak rekomendasi untuk beli HP ini karena ya Androidnya aja sampai sekarang masih Nougat. Tapi kalau buat kebutuhan ya bisa dipertimbangkan. Bener-bener worth it to buy. Tapi ya resiko tanggung sendiri. Oke. Semoga videonya bermanfaat. Akhir video, saya Bang Tekno pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.